Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rianugraha, nomor pokok mahasiswa 202191181 dari jurusan Pendidikan Jasmani kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang pengelolaan pendidikan yang menjelaskan kurikulum. 1. Menjelaskan kurikulum, definisi menurut para ahli. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar ahli dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tentang pengertian maupun definisi kurikulum tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan menurut pandangan yang dari pakar yang bersangkutan. Awalnya istilah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurikulae atau kurir, artinya pelari, dan kurere, artinya ditempuh atau berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari, mengambil makna yang terkandung dari rumusan tersebut. Kurikulum dalam pendidikan diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Kurikulum sebagai program pendidikan harus mencakup 1. Sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan. 2. Pengalaman belajar atau kegiatan belajar. 3. Program belajar atau plan of learning untuk siswa. 4. Hasil belajar yang diharapkan. 2. Menjelaskan pengertian pengelolaan manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani atau yaitu kurir atau pelari yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahkan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 3. Menjelaskan prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu A. Produktivitas hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus ditimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dan manajemen kurikulum. B. Demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 3. C. Kooperatif untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kinerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Aktivitas IPNC. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum dipertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut sehingga memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. 4. Untuk mengetahui tahapan dan komponen-komponen kurikulum. Dalam komponen kurikulum
Ada dua hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu tujuan yang ingin dicapai. 2. Materi yang perlu disiapkan untuk mencapai tujuan. 3. Susunan materi pengalaman dan belajar. 4. Evaluasi apakah tujuan yang ditetapkan tercapai. Komponen-komponen kurikulum antara lain: 1. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan setiap program pendidikan yang akan diberikan pada anak didik dalam perspektif pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang bertanggung jawab dan serta demokratis. 3. Kesimpulan, kurikulum mempunyai dua makna. Pertama, sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Kedua, satu program pembelajaran khusus dalam pengelolaannya harus dilakukan bersama, yang harus dilakukan baik oleh pencetus sebagai pendidikan ataupun penjalan kurikulum. Pengelolaan kurikulum tidak dapat dipisahkan dari guru atau dosen yang menjalankannya. Sebaik-baiknya kurikulum apabila tidak diaplikasikan dengan baik tentulah tidak dapat diambil manfaatnya. Oleh karena itu sangat baik diperlakukan oleh guru atau dosen mengerti tentang kurikulum yang diajarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.